warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi kelas 11 MA Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, kita bertemu kembali masih dalam sistem pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran kita fikih. Dan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan masih dengan perkawinan atau pernikahan. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para siswa, di dalam mempersiapkan diri membangun rumah tangga, dalam hal memilih calon pasangan, baik memilih istri atau memilih suami, ada prinsip kafaah dalam pernikahan. Kafaah atau kufu itu artinya adalah kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Dan dalam konteks pernikahan, kafaah atau kufu ini berarti kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Kesamaan ini diukur dari segi keturunan, status sosial, dari segi agama, dan juga dari segi ekonomi. Adapun hukum kafaah itu sendiri adalah merupakan hak perempuan dari wali. Walinya perempuan tersebut, calon pengantin. Jika seorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak setuju atau tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh atau membatalkan pernikahan. Demikian juga sebaliknya, apabila gadis yang baik, gadis solihah, dipaksa nikah oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka gadis tersebut berhak mengajukan gugatan fasakh atau membatalkan pernikahan. Tetapi kafaah ini hanyalah merupakan hak bagi seseorang. Oleh karena itu, jika yang berhak ini sudah rela tanpa adanya kafaah, maka pernikahan tetap sah dan dapat diteruskan. Dalam hal kafaah ini, ulama berbeda pendapat di dalam ukuran kafaah atau dalam memperhitungkan kafaah. Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab atau keturunan, kemerdekaan, ketaatan beragama, pangkat atau pekerjaan, dan ekonomi. Dari segi ini menentukan kafaah atau kufu antara calon suami dan calon istri begitu rumit karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Adapun pendapat yang kedua ini agak ringan, bahwa kafaah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Yang penting dia beriman dan taat menjalankan agama, lebih-lebih berakhlak baik. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama, tidak sekufu atau tidak setara dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang buruk akhlaknya
tidak sekufu dengan perempuan yang baik akhlaknya. Kemudian kafa'ah sendiri dilihat dari segi agama. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wa alamatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Dan sungguh budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, sekalipun ia sangat menggiurkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin kamu, anak-anak kamu, dengan pria musyrik sehingga mereka beriman. Sungguh budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun dia menggiurkanmu. Ayat ini menjelaskan tentang tinjauan kafa'ah atau sekufu dari segi agama. Yang menjadi standar di sini adalah keimanan. Ketika seorang yang beriman menikah dengan orang yang beriman, maka pernikahan keduanya tidak dianggap sekufu. Kemudian kafa'ah atau kufu dilihat dari segi iffah. Maksud dari iffah adalah terpeliharanya dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka tidak dianggap sekufu ketika orang yang baik dan mulia menikah dengan seorang yang buruk akhlaknya, seperti wanita-wanita pelacur misalnya, walaupun mereka berdua sama dalam hal agama. Dalilnya dari surat An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi dengan siapapun kecuali dengan wanita yang berzina atau wanita musyrik. Dan wanita yang berzina siapapun tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan demikian yang diharamkan atas orang-orang yang beriman. Hal ini kecuali kalau para pelaku zina ini sudah bertaubat. Oke para siswa, kita lanjutkan pada sub berikutnya adalah syarat dan rukun nikah. Rukun adalah unsur pokok yang harus dipenuhi. Rukun nikah berarti unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Adapun syarat dan rukun nikah agar nikah ini menjadi sah ada 5. Yang pertama adanya calon suami. Yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga ada wali. Yang keempat 2 orang saksi. Dan yang kelima ada ijab qabul. Masing-masing syarat ini juga mempunyai syarat. Untuk calon suami, syaratnya harus beragama Islam. Yang kedua, benar-benar seorang laki-laki. Kalau ternyata nikah dan si pengantin laki-laki ternyata adalah perempuan, maka secara otomatis pernikahan itu tidak sah. Syarat yang ketiga, bukan karena paksaan. Syarat yang keempat, tidak beristri 4. Karena pernikahan yang kelima atau istri yang kelima ini dilarang di dalam syariat. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya,
selama istri yang dicerai itu masih dalam iddah pun laki-laki tidak sah untuk menikah dengan wanita lain. Untuk syarat calon suami yang kelima adalah mengetahui bahwa calon istrinya bukanlah wanita yang haram dinikahi, baik dari segi mahram nasab, musyaharah atau roda'ah, baik nasab yang selamanya maupun nasab yang sementara. Dan yang syarat yang terakhir adalah tidak sedang berihram haji atau umroh. Itu syarat-syarat bagi calon suami. Adapun syarat-syarat bagi calon istri, ini satu adalah beragama Islam. Yang kedua, benar-benar seorang perempuan, bukan waria. Karena waria sebetulnya adalah laki-laki, hanya saja ada kelainan kejiwaan. Yang ketiga, mendapat izin menikah dari walinya. Ini untuk seorang perempuan. Kalau seorang laki-laki tidak perlu mendapat izin dari wali. Yang keempat, bukan sebagai istri orang lain, sebagaimana yang kita bahas pada bab mahram kemarin. Yang kelima, bukan sebagai mu'taddah atau wanita yang sedang dalam masa iddah, yaitu baru dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dan masih dalam masa menunggu. Yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami. Selanjutnya, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an oleh calon suaminya, yaitu dilaknat suaminya karena tertuduh zina. Selanjutnya, pernikahan ini atas kemauan sendiri, dan yang terakhir tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Kemudian untuk wali, syaratnya adalah satu, laki-laki. Seorang ibu tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak putrinya. Kemudian beragama Islam, sudah baligh, kemudian berakal sehat, bukan sedang gila, kemudian merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya, adil, dan sedang tidak ihram haji atau umroh. Kemudian untuk syarat sebagai saksi dalam pernikahan, ini ada 2 orang laki-laki, harus 2 minimal, tidak boleh 1. Kalau tidak ada laki-laki, maka boleh mengambil saksi perempuan, tetapi 1 laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. Kemudian yang kedua adalah beragama Islam, ketiga dewasa atau baligh, berakal, merdeka, dan adil. Yang keempat, bisa melihat dan bisa mendengar. Yang kelima, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Yang keenam, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah. Dan yang terakhir, hadir dalam ijab qabul. Harus ada dalam proses ijab qabul tersebut. Kemudian untuk rukun nikah yang kelima adalah ijab qabul. Syaratnya 1, menggunakan kata yang bermakna menikah. An-nikahu, ankahtuka, atau menikahkan, at-tazwij, baik diucapkan dalam bahasa Arab,
bahasa Indonesia atau bahasa daerah dari pengantin yang melaksanakan ijab qabul. Yang kedua syaratnya, lafal ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah. Dalam pernikahan yang melakukan ijab qabul adalah pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan, yaitu orang tuanya atau wakilnya, bapak pengantin perempuan atau wakilnya. Syarat yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung. Tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain yang menjadikan antara ijab dari wali dan qabul dari pengantin laki-laki menjadi terpisah. Syarat yang keempat adalah pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan syarat rukun nikah. Jika semua ini bisa dipenuhi, maka pernikahan itu menjadi sah dan sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak terpenuhi, maka pernikahan itu tidak sah. Jika tidak sah, maka tidak terjadi hubungan suami istri. Oke para siswa, untuk sementara itu dulu yang kita bahas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.